فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan akhwan, kita masih pada mukaddimah. Mayoritas yang ada pada faidah-faidah di ta'liq terkait alfaz, kemudian faidah-faidah lughawiyah, juga faidah beberapa istilah seperti ikhtisar, talkhis. Naam, itu faidah-faidah naam tambahan. Naam. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fasalani ba'dul ikhwan an ulakhisa lahu al-muhimma min dzalika falakhastuhu. Ya, setelah beliau menyebutkan tahapan-tahapan para ulama yang mengarang kitab terkait mustalah ahli hadis, dimulai dari siapa? Yang awal-awal menulis Indaga Ukashah. Yang pertama kali diketahui memiliki tulisan terkait mustalah ahli hadis. Siapa? Siapa? Nisbah yang masyhur siapa? Ar-Rama Hurmuzi. Naam, Taib Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi dalam kitab beliau Al-Muhaddithul Fasil. Disusul setelahnya Imam Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi, kemudian yang ketiga Abu Nuaim Al-Asbahani. Taib. Kemudian pada tahapan keempat muncul Al-Khatib Al-Baghdadi. Naam, dan setelah itu naam kitab-kitab banyak ikhwan, tapi mayoritas kitab yang datang setelah Al-Khatib naam mengambil faedah dari kitab Al-Khatib, sampai dikatakan kullu man ansafa alima anna al-muhaddithin ba'da al-khatib iyalun ala kutubi. Yang mau jujur, mau adil, ulama ahli hadis yang datang setelah Al-Khatib mesti mengambil faedah dari beliau. Nah, kemudian muncul setelahnya para imam banyak seperti Qadhi Iyad, kemudian Abu Hafs Al-Mayyaniji. Naam, taib. Pada tahapan itu banyak. Cuman ya masih biasa-biasa. Taib, mereka terkadang meringkas, terkadang mengambil istifadah, memperjelas. Baru setelah itu pada tahapan ke-6, ikhwani fillah, muncullah Abu Amr Ibn Salah. Abu Amr Ibn Salah yang beliau menyusun dengan sangat bagus ikhwan pembahasan mustalah ahli hadis. Nah, setelah munculnya kitab Abu Amr Ibn Salah, yang hakikat kitab ini sebenarnya apa? Sebenarnya apa hakikat kitab ini? Indak, ya syukran. Yaitu ibarat dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepada para tulab. Karena setiap selesai pembahasan beliau tulis kemudian dibacakan. Jadi enggak langsung utuh menjadi satu kitab, tapi satu pembahasan beliau susun kemudian disampaikan kepada tulab. Besok lagi pembahasan lain lagi sampaikan kepada tulab. Makanya akhwan cenderung kitab Abu Amr bin Salah bersamaan dengan bagusnya, tapi dari susunannya ya belum terlalu
runtut. Nah, makanya dikritisi oleh para imam setelahnya, walaupun mereka mengakui bahwasanya kitab tersebut merupakan apa? Merupakan kitab dalam pembahasan mustalah yang dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya adalah yang terbagusnya. Taib. Yang kemudian setelah tersusun kitab tersebut dinamai apa? Indah ya Iqbal, kitab Abu Amr ibn Salah yang masyhur tersebut judulnya apa? Ma'rifatu anwa'i ilmil hadith. Naam. Taib, ma'rifatu anwa'i ilmil hadith. Kemudian setelahnya hampir semua para imam akhwan kembali kepada kitab tersebut, meringkas, memperjelas, kemudian mengkritisi, kemudian juga ada yang mentalkhis dan seterusnya. Di antaranya kitab kita ini yang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala katakan setelahnya, bahwasanya sebagian ikhwan, fasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhisa lahul muhimma min dhalik. Sebagian saudara dari para talabatul ilm, ini belum kita baca dah? Tapi sampai sini kan? Fasalani ba'dul ikhwan, sebagian ikhwan itu siapa? Perhatikan catatan kaki. Qila huwa Izzuddin ibnu Jama'ah, wa qila huwa Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Az-Zarkashi, ba'dul fudala min ahlil adab. Ahlul adab dalam istilah urf maksudnya adalah ulama ahli lughah, ahli syair. Jadi kalau antum datang ke perpustakaan kitab-kitab Arab, maka akan di sana ditulis kutub, di situ akan didapati kitab-kitab lughah. Mencari syair-syair ya di kutubul adab, min ahlil adab. Syair, balaghah dan seterusnya. Wa jazama as-Sakhawi fi Dhaw'il Lami' fi akhir tarjamati Zarkashi hadha bi annahu al-muradu faqala wa ilayhi ana syekhuna biman abhamahu bil isyarati li tasnifin nukhbah wa syarhiha. Di sini Imam As-Sakhawi yang notabene beliau adalah murid dari Ibnu Hajar, termasuk murid terkemuka Ibnu Hajar rahimahullah. Mengatakan pada akhir biografi Zarkashi, Zarkashi ini yaitu Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, bahwasanya untuk beliaulah syekh kami memaksudkan dengan orang yang beliau sebutkan secara mubham pada sebab dikarangnya nukhbah dan syarahnya. Tayyib. Dan ini lebih kuat akhwan. Kenapa? Karena pengakuan dari muridnya berdalilkan dengan isyarat dari syekhnya. Sehingga siapa? Kalau ditanya yang meminta kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk meringkas pembahasan mustalah dan menerangkannya, Hanafi, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Az-Zarkashi. Naam. Taib. Anulakhisalahul muhimma min dzalika falakhastuhu, yaitu saudara-saudaraku tersebut, dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang meminta yang lain dari para tulab meminta beliau untuk meringkaskan, tidak menutup kemungkinan. Untuk meringkaskan yang terpenting dari pembahasan mustalah, maka aku pun meringkaskannya. Dan yang namanya talkhis, ini faidah untuk membedakan akhwan.
Perhatikan at-talkhis istifa'ul maqasidi bi'ibaratin mujizah wa huwa akhassu minal ikhtisar. Talkhis itu adalah apa? Istifa'ul maqasid, upaya untuk mencukupkan apa yang menjadi maksud dengan ungkapan yang ringkas. Jadi yang menjadi maksud, yang menjadi tujuan itu bisa tercukupi dengan kata-kata yang ringkas, talkhis. Dan talkhis itu lebih khusus dari ikhtisar. Nah, talkhis lebih khusus dari ikhtisar. Nah, wa ibaratu badim, dan ungkapan ulama yang lain, al-ikhtisaru a'ammu minat talkhis. Sama saja, ikhtisar itu lebih umum cakupannya dari talkhis. Kenapa? Fa innahu yutlaqu taratan ala istifai ba'dil maqasidil asli bi ibaratin mujizah wa taratan ala istifai kulli maqasidihi bi ibaratin mujizah. Naam. Kenapa? Karena ikhtisar itu terkadang digunakan untuk apa? Untuk istifa'u ba'di maqasidil asal, upaya untuk mencakup sebagian tujuan dari kitab asal dengan ungkapan yang ringkas. Jadi sebagian saja. Tapi terkadang juga dimaksudkan adalah apa? Istifa'u kulli maqasidihi bi ibaratin mujizah, yaitu upaya untuk mencakup semua tujuan yang diinginkan pada kitab aslinya dengan ungkapan yang ringkas. Wa hadza tsani huwa talkhis, dan yang kedua inilah makna talkhis. Berarti kalau ditanya kira-kira lebih sulit mana, talkhis sama ikhtisar, Rifki? Talkhis, karena talkhis upaya mencakup semuanya. Dia talkhis itu semuanya bisa tercakup dengan ungkapan yang ringkas. Sedangkan ikhtisar tidak dituntut untuk apa? Semuanya, tapi sebagian. Nah, sebagian yang dimaksudkan bisa apa? Tercakup dalam kalimat ringkas tersebut. Nah, ini faedah sebagai wawasan kita. Perbedaan antara talkhis dan ikhtisar. Nah, makanya nanti kalau misalnya ingin menulis sesuatu, lebih bagus apa? Untuk katakan mukhtasar daripada talkhis, karena talkhis itu berat. Talkhis itu berat. Kenapa beratnya, Zakaria? Karena harus mencakup semuanya, ya kan? Dari awal kitab sampai akhir kitab dicakup semuanya dengan ungkapan yang ringkas. Talkhis. Makanya, mukhtasar itu lebih mudah. Mukhtasar kan meringkas. Tergantung kita mau diambil yang mana, dicomot yang mana. Apa yang dimudahkan. Wa minal ma'lum annal musannifa lam yastawfil maqasid. Dan merupakan perkara yang maklum, yang diketahui bahwasanya musannif sendiri dalam kitab ini lam yastawfil maqasid, tidak apa? Mencakup semua tujuan. Fakana ta'biruhu bil ikhtisari munasiban. Kada asyara ilaihi ba'duhum. Makanya sebenarnya ungkapan dengan ikhtisar itu lebih cocok daripada dengan talkhis. Demikian sebagiannya apa? Mengisyaratkan. Ini namanya ulama ikhwan, kalimat satu persatu saja apa? Dikritisi, sekedar beda. Fa'akhtasiru dengan apa? Fa'ulakhis. Demikianlah kalimat kalau bernilai, ungkapan kalau bernilai, kawan, satu persatunya diperhatikan. Makanya kalimat mutaqaddimun, subhanallah. Sehingga seseorang ketika memiliki kedudukan memang betul-betul harus berhati-hati. Para immah, para ulama, karena kalimat mereka satu persatunya itu memiliki nilai. Falakhastuhu, yang dikatakan lebih tepat kalau fakhtasartuhu.
Tapi tidak masalah, kemungkinan beliau menginginkan makna bahasa saja. Fi awraqin latifatin sammaituha nukhbatal fikar fi mustalahi ahli al-athar. Pada kertas-kertas yang sedikit aku beri judul nukhbatal fikar fi mustalahi ahli al-athar. Ini kitab matannya. Nama kitab matannya. Baik. Ala tartibin ibtakartuhu, di atas suatu susunan aku munculkan sendiri, aku buat sendiri, belum ada yang membuat seperti itu. Nah, ibtakartuhu ay ikhtara'tuhu walam usbaq bimithlihi, yaitu aku buat, ya, aku temukan yang belum didahului yang semisal itu sebelumku. Ini maksud ibtakartuhu. Jadi susunan kitab ini memang sebelumnya belum ditemukan seperti itu susunannya. Wasabilin intahajtuhu, dan di atas suatu jalan yang aku akan berjalan di atasnya sesuai dengan yang aku tetapkan. Ma'ama dhamamtu ilaihi min syawaridil faraidi wa zawaidil fawaid, bersama dengan apa yang aku gabungkan padanya berupa syawaridil faraid, yaitu an-nafais al-hasanah, yaitu perkara-perkara bagus yang sangat bernilai. Bisa antum melihat makna syawaridil faraid. Naam, yang idhofah di sini idhofatus sifah ilal mausuf, aslinya al-faraidus syawaridah. Naam, taib, yaitu faidah-faidah yang sangat bernilai. Wa zawaidil fawaid, dan faidah-faidah tambahan yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Naam. Jadi yang terkandung pada kitab karangan Al-Hafidh tersebut adalah faidah-faidah bernilai, juga faidah-faidah tambahan yang belum ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan ini diantara fungsi talkhis, juga fungsi mengarang, karena pintu untuk mengarang, pintu untuk ta'lif belum tertutup. Nah, taib senantiasa terbuka untuk para ulama, para talabatul ilm berupaya menuangkan apa yang mereka ilmui untuk ikut serta, ikut andil dalam dalam menyebarkan ilmu. Taib. Ini asal muasal talkhisnya. Asal muasal Nukhbatul fikar. Kemudian sekarang sebab dikarangnya syarah. Sababu ta'lifi syarhin nukhbah. Faraghiba ilayya thaniyan an adha'a 'alaiha syarhan yahullu rumuzaha wa yaftahu kunuzaha. Kemudian dia menginginkan dariku yang kedua kalinya untuk aku meletakkan pada matan Nukhbatul Fikar tersebut syarah yang bisa yahullu rumuzaha, bisa menguraikan rumuznya, yaitu hal-hal yang sulit. Ayyuzilu khafa'a ba'di al-fadhiha, yaitu untuk menghilangkan kesamaran sebagian lafaz-lafaznya. Karena kesamaran inilah beliau ungkapkan seperti rumus, ya, seperti rumus saja yang sulit dipahami. Ini fungsinya syarah, yaitu yahullu rumuzaha, untuk menguraikan hal-hal yang samar, yang sulit dipahami. Wa yaftahu kunuzaha, dan membuka harta simpanan yang terkandung di dalamnya. Karena faedah yang bernilai di sini beliau ungkapkan seperti kunuz, ya, seperti kunuz, sesuatu yang sangat bernilai. Wa yuwaddihu ma khafiya 'alal mubtadi'i min dzalik, dan untuk menjelaskan apa-apa yang tersembunyi atas mubtadi' dari faedah-faedah yang begitu bernilai tadi.
Naam. Baik. Qala fa ajabtuhu ila su'ali, maka aku pun menyambut permintaan tersebut. Raja'al indiraji fi tilkal masalik, dengan harapan untuk bisa dimasukkan dalam kategori orang yang berjalan di atas jalannya para ulama yang mengarang kitab-kitab bermanfaat bagi umat. Ini maksudnya. Raja'al indiraj fi tilkal masalik. Naam. Demikian pula generasi-generasi setelahnya yang ingin terjun pada bidang ini, menyampaikan kepada umat, jangan tujuannya hanya sekedar untuk bisa lulus, mendapatkan gelar, karena banyak pada masa ini karangan-karangan tapi hanya sekedar skripsi, disertasi untuk mendapatkan gelar, baik itu S1, S2 atau gelar doktor. Setelah itu hilang. Setelah itu hilang, tidak ada tersisa untuk umat. Kenapa? Karena niat sejak awal itu sudah bukan untuk umat, tapi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Terkadang kitab akhwan tebal-tebal dicetak memang, tapi ketika Allah tidak berikan keberkahan padanya, sudah tidak ada yang menolehnya. Berbeda dengan kitab para ulama yang memang mereka itu nasihun, mukhlisun dalam mengarangnya untuk menyampaikan kepada umat ini ilmu. Allah berikan keberkahan, orangnya sudah menjadi tanah, tapi kitab mereka senantiasa para penuntut ilmu tergerak untuk mempelajarinya. Barokah. Fabalagtu fi syarhiha fil idahi wa tawjih, dan aku balagtu, yaitu betul-betul mubalaghah, bersungguh-sungguh secara lebih, tidak hanya sekedar biasa-biasa, tapi balagtu, sungguh-sungguh dengan kesungguhan yang luar biasa dalam mensyarahnya, fil idah, dalam upaya untuk memperjelas wa tawjih, dan untuk mengarahkan kepada makna yang bisa dipahami dengan mudah. Wa nabbahtu ala khabaya zawayaha. Dan aku berikan tanbih, berikan peringatan-peringatan ala khabaya zawayaha. Perhatikan catatan kaki untuk kalimat ini. Khabaya jam'u khabiyah, wa hiya ma sutir, yaitu sesuatu yang tersembunyi, khabaya. Apa-apa yang tersembunyi. Zawayaha jam'u zawiyah, ay nukat, ya, nukat minal ma'ani, nukatun minal ma'ani asyarifah kanat makhfiyah tahta astari al-fadihal latifah, yaitu faidah-faidah tersembunyi yang tertutup di bawah di bawah lafaz yang terlalu ringkas tadi. Lafaz ketika ringkas, kan mesti lafaz ringkas itu mengandung makna yang luas. Makanya di sini diupayakan untuk bisa memberikan tanbih, faidah-faidah yang tersembunyi di balik lafaz-lafaz yang ada pada matan. Ini tujuan syarah. Lianna sahibal baiti adra bima fihi, dikarenakan pemilik rumah itu lebih mengetahui dengan apa-apa yang ada di rumahnya. Makanya beliau mensyarah sendiri kitab Nukhbatul Fikar. Kenapa? Karena beliaulah yang paling tahu dengan maksud kalimat-kalimat yang ada pada matan. Ini secara ghalibnya, secara keumumannya ya lebih tahu. Taib. Makanya dalam catatan kaki nomor 5, wa huwa hukmun ghalibi. Ini adalah hukum berdasarkan ghalibnya, mayoritasnya. Wa ila faka min syarihin azhara minal ma'ani ma lam yakhtur bi bali sahibil mabani. Jika tidak, betapa banyak pensyarah yang bisa menampakkan makna-makna yang tidak terbersit pada benak pemilik matan, sahibul mabani, yaitu
penulis matan. Terkadang pensyarah bisa memunculkan dan mengambil istimbat dari suatu lafaz yang ada pada matan melebihi pemilik matan. Makanya di sini yang dimaksudkan adalah hukum berdasarkan ghalibnya. Wa dhahara li anna iradahu ala suratil basti alyaq wa damjaha dhimna tawdihiha awfaq fasalaktu hadhihi at-tariqatal qalilatas salik. Dan nampaklah bagiku untuk menampakkannya iradahu seperti makna ibraz, yaitu untuk memunculkan. Nampak bagiku untuk memunculkannya dalam bentuk al-bast, dalam bentuk apa? Pemaparan. Itu al-yak lebih tepat. Wadam jahadimna tawdihiha awfaq, dan menggabungkan bersama dengan apa? Menggabungkan matan bersama dengan apa? Penjelasnya itu lebih tepat, lebih selaras. Makanya dalam syarah ini langsung digandengkan antara matan dan apa? Dan syarah, sehingga seseorang menyangka itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan, tidak terbedakan mana matan, mana syarah. Karena ya tadi yang mengarang matan sendiri adalah apa? Pemilik kitabnya. Walaupun memang terjadi apa? Perubahan, terkadang perubahan i'rab dari apa? I'rab di matannya. Taib. Sehingga bisa dikatakan ibarat suatu karangan tersendiri. Yaitu apa? Nuzhatun Nadharin. Fasalaktu hadhihi tariqata al-qalilata salik, aku pun menempuh metode yang sedikit sekali yang menempuhnya ini. Kenapa? Karena memang sulit. Menempuh metode seperti ini sulit, yaitu apa? Mensyarah dan langsung apa? Memasukkan syarah itu menjadi satu kesatuan dengan matan. Tapi biasanya kawan syarah itu adalah apa? Metode tahliliyah, yaitu mengurai. Ini maknanya demikian, maksudnya demikian, diurai masing-masingnya. Tapi ketika ingin dijadikan satu kesatuan, ini metode yang sulit. Tayyib tariqatud damj, itu tariqah menggabungkan antara matan dan syarah. Tayyib. Fa aqulu taliban minallahi at-taufiqa fima hunalik, maka aku katakan dalam keadaan memohon dari Allah Subhanahu wa taala taufik pada penyusunan kitab tersebut, fima hunalik, untuk apa? Mencocokkan dengan akhir kata dari kata-kata sebelumnya agar sajaknya bagus. Ini dari sisi lafaz saja. Aku memohon kepada Allah taufik dalam menjelaskan matan tersebut. Ini maksud fima hunalik. Kemudian beliau akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu al-farqu bainal khabari wal hadits. Jadi kita selesai dari muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu al-farqu bainal khabar wal hadits, perbedaan antara khabar dan hadis. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-khabaru 'inda ulama'i hadzal fanni muradifun lil hadits. Dan khabar di sisi ulama cabang ilmu ini, yaitu apa? Cabang ilmu hadis, muradifun lil hadis, bersinonim dengan kata hadis. Muradif bersinonim, yaitu kata yang lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ini muradif. Seperti jalasa dan qa'ada, sama-sama maknanya tapi bunyinya beda. Demikian pula al-khabar dan hadis. Taib. Perhatikan
catatan kaki nomor 3, ay 'inda jumhurihim, maksudnya di sisi jumhur ulama ahli hadis. Kenapa? Karena di sana ada yang menyelisihi, ada yang mengatakan beda. Makanya yang dimaksud yaitu di sisi jumhurnya. Dan ini perhatikan, bidalil qaulihi ba'da, nah bidalil qaulihi ba'du wa qila. Wa fihi isyaratun ila al-mubalaghati fi tad'ifil qaulainil akhirain. Dan pada perkataan ini isyarat yang sangat kuat, ya, isyarat untuk apa? Mubalaghah dalam melemahkan dua pendapat yang lain. Karena ada khilaf tentang apakah ada perbedaan antara khabar dan hadis. Taib. Tentunya di sisi ulama ahli hadis, bukan di sisi ulama lughah. Nah, taib. Wakila, dan dikatakan ini pendapat yang kedua, dan itu didatangkan dalam bentuk sighah tamrid seperti ini kalau kita dapati pada ungkapan-ungkapan para ulama. Wakila ini ada isyarat pelemahan terhadapnya. Ketika seorang pengarang mengungkapkan suatu permasalahan di awal dengan bentuk jazm, seperti kalimat kita ini, al-khabaru 'inda ulama'i hadzal fanni muradifun lil hadis, itu adalah pilihan dari apa? Dari muallif. Kemudian untuk mengungkapkan pada masalah yang ada khilaf, beliau katakan waqila, berarti pendapat ini dilemahkan oleh beliau. Al-haditsu ma jaa'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa'a 'an ghairi. Hadis itu adalah apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan khabar yaitu yang datang dari selain Nabi. Wa min thammah qila liman yashtaghilu bit tawarikhi wa ma syakalaha al-ikhbari wa liman yashtaghilu bi sunnatin nabawiyyah al-muhaddits. Maka dari pendapat kedua inilah dikatakan untuk orang-orang yang sibuk dengan ilmu tarikh berkaitan dengan kabar-kabar dan yang semisalnya tentang sejarah, kisah-kisah, dinamakan ikhbari. Sedangkan yang sibuk dengan sunnah nabawiyah dikatakan muhaddits. Ini menurut pendapat yang kedua. Wakila, dan dikatakan pendapat yang ketiga, bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Nah, ini ungkapan, antum pahami makna umumun wa khususun mutlaq. Karena di sana ada hubungan umum dan khusus, tapi fi wajhin, umumun wa khususun fil wajhi. Ada umumun wa khususun mutlaq. Taib. Nah, dikatakan antara khabar dan hadis itu hubungannya umum dan khusus secara mutlak. Maksudnya bagaimana? Ai min ghairi muqayyadin bil wajhi. Tanpa ada apa? Tanpa ada kaitan dengan apa? Dengan sisi tertentu. Taib. Tidak dikaitkan dengan sisi tertentu, tapi umum dan khusus secara mutlak. Maksudnya wal akhas al hadis, yang lebih khusus itu hadis, wal a'am alladhi yanfaridu huwal khabar, yang umum yang dia bisa apa? Berdiri sendiri, yaitu khabar. Maksudnya apa? Semua khabar adalah hadis, tidak semua hadis adalah khabar. Paham? Gitu? Atau semua hadis adalah khabar, tapi tidak semua khabar adalah hadis. Mana yang betul? Anda ya Hudzaifah. Ketika dikatakan al-akhas al-hadits wal 'am alladhi yanfarid huwal khabar. Yang umum yang mana? Khabar. Yang khusus hadits. Berarti semua hadits masuk dalam cakupan khabar, karena khabar ini lebih umum, lebih luas.
tapi tidak semua khabar itu adalah hadis. Paham? Nah, maka fakullu haditsin khabar, sehingga semua hadis itu adalah khabar min ghairi aksin, tanpa sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Semua hadis adalah khabar tapi tidak sebaliknya. Taib. Kenapa? Karena khabar itu mencakup yang datang dari Nabi dan selain Nabi, sedangkan hadis itu hanya dimaksudkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Taib. Perhatikan, qala al-qari fi syarhihi, fal khabaru a'ammu min al-hadits haitsu yasduqu ala kulli ma jaa'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, bi khilafil hadits fa innahu yakhtassu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab khabar itu lebih umum daripada hadis. Nah, di mana itu apa? Itu bisa benar untuk diterapkan pada semua yang datang dari nabi dan selain nabi. Berbeda dengan hadis, karena itu khusus untuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga semua hadis adalah khabar tapi tidak sebaliknya. Min ghairi aksin ay lugawiyyin. Secara bahasa tidak bisa. Nah, kalau dikatakan semua hadis adalah semua khabar adalah hadis. Tapi kalau sebagian khabar adalah hadis maka benar. Taib. Wa ubbira huna bil khabari liyakuna ashmal. Wa ubbira huna bil khabar liyakuna ashmal, dan diungkapkan di sini dengan khabar untuk lebih mencakup. Taib. Untuk lebih mencakup. Ubbira, nah, dengan bentuk apa? Bentuk mughayyar shighah. Seandainya diungkapkan dengan abbartu, itu lebih apa? Lebih jelas. Sebagaimana pada sebagian nuskah. Kemudian perhatikan catatan kaki nomor 6. Qala al-musannif qawli liyakuna ashmal bi'tibaril aqwal, fa amma 'ala al-awwal fawadih wa amma 'ala thani fa li'anna al-khabar a'ammu mutlaqan, fa kullama thabata al-a'am thabata al-akhas. Naam. Wa amma 'ala thani fa li'annahu idza tubirat hadhihi al-umuru fil khabari alladhi huwa waridun an ghairi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala an yu'tabara dhalika fima warada anhu wa huwa al-hadithu min babil aula. بخلاف ما إذا تبرت في الحديث فإنه لا يلزم اعتبارها في الخبر لأنه أدون رتبة من هذا الحديث على هذا القول. Taib. Jadi agar lebih mencakup, nah, dari sisi apa? Dari sisi pendapat-pendapat yang ada, kawan. Nah, kenapa? Karena, nah, kalau menurut pendapat awal jelas khabar kan sama dengan hadis, ya kan, pendapat awal. Adapun menurut pendapat yang ketiga, karena dikatakan khabar lebih umum berarti mencakup hadis dan yang lainnya. Paham? Sehingga pendapat pertama masuk, jelas. Taib. Tapi kalau dia ungkapkan dengan ungkapan hadis, maka bagi akan terlalu khusus, terlalu sempit. Karena fakullama thabata al-'am thabata al-akhas, maka sebab kapan saja yang lebih mencakup ditetapkan, maka yang khusus yang tercakup di dalamnya juga akan ikut ditetapkan. Taib. Wa amma 'ala tsani fali annahu idza tubirat hadhil umuru fil khabari alladhi huwa waridun an ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam fal an yu'tabara dzalika fima warada anhu wa huwa al-hadits min babil aula. Adapun untuk pendapat yang kedua yang mengatakan khabar itu semua mencakup apa yang datang dari Nabi dan selain Nabi. Kalau selain Nabi saja masuk dalam cakupan khabar, maka untuk yang dari Nabi tentunya lebih utama untuk dimasukkan dalam cakupan khabar. Paham? Nah,
Jadi intinya di sini untuk pembahasan pertama, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ikhwan, condong kepada pendapat bahwasanya khabar di sisi ulama ahli hadis sama dengan al-hadis. Itu intinya. Baik. Adapun yang membedakan, maka ada dua pendapat yang membedakan. Yaitu bahwasanya hadis itu khusus untuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan khabar lebih mencakup yang lain yang datang dari Nabi dan selainnya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan antara keduanya itu hubungan khusus dan umum secara mutlak. Semua hadis adalah khabar, tapi tidak semua khabar adalah hadis. Tayyib, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.